Ini orang-orang munafik. Kalau orang kafir menghina Islam, orang kafir mencela Islam, orang kafir mengolok-olok Islam, memang sudah wataknya begitu. Namanya kafir ya begitu. Termasuk saya. Dulu kalau lihat ustaz-ustaz pakai sorban begini, saya katakan ini taplak meja. Sampai sekarang saya kalau mau ceramah, saya bilang sama istri saya, lupa taplak meja mana? Karena saya suka mengolok-olok Islam. Ini sorban saya katakan taplak meja, gamis ini saya katakan kain pintu, gorden. Kurang ajar saya. Orang pakai jenggot saya katakan teroris. Tapi Allah tidak suruh saya dipukul. Allah ambil saya. Allah Subhanahu wa ta'ala ambil saya, istri dan anak-anak. Sini kamu Yahya, kamu masuk Islam. Kalau yang lain menghina memfitnah Islam, mencaci maki Islam, menghina-hina Islam, menista Islam, dibawa ke jalan raya, dipukul sampai keluar celana. Kalau Muhammad Yahya Wallawi mengislamkan orang sudah ribuan, bahkan di dalam penjara sekalipun. Tanya di podcast dengan Derry Corbuzier, dia tanya, katanya di penjara Ustaz banyak islamkan orang. Iya, kalau nggak dibebaskan saya semua saya islamkan, makanya saya bebas cepat. Di penjara saya imam, di penjara saya khatib, di penjara saya tausiah. Mana ada Mabes Polri di dalam penjara membangun masjid di dalam penjara? Nggak ada. Mabes Polri mendirikan masjid di luar penjara, di Mabes markasnya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Ramadana syahrus syam bil barakati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, pemerintah desa dalam hal ini hadir bersama-sama dengan kita telah memberikan sepatah dua kata nasihat bagi kita. Bapak Kepala Desa Lubuk Bendahara, yaitu Bapak Rinaldi, telah memberikan sepatah dua patah nasihat kepada kita semua untuk menyambut tabligh akbar pada malam hari ini. Kemudian yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rohatib, Badan Kemakmuran Masjid Raya Lubuk Bendahara, Provinsi Riau, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah.
Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. 4 tahun yang silam saya dan keluarga pernah memberikan ceramah tausiah di Masjid Raya ini, Pak Kades. Dan alhamdulillah dalam jarak waktu, rentang waktu yang begitu jauh, Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjang usia umur kita. Dalam tempo 4 tahun kita diperjumpakan kembali, kita bersua kembali setelah masuknya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita semua tahu Ramadan 2 tahun sebelumnya 1441 Hijriah, 1442 Hijriah, kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Hampir 10 tahun umat Islam ini menghadapi tantangan dan perjuangan hidup iman dan takwa yang tidak main-main. Hampir 10 tahun sejak era kepemimpinan rezim ini, umat Islam banyak menghadapi tantangan dan perjuangan hidup. Bahkan semua para ulama-ulama yang ada dalam barisan untuk memperjuangkan Islam difitnah, dihina, dicaci maki, bahkan ada yang dipenjarakan. Lebih parah daripada itu, ada juga yang sampai meninggal dunia. Ini semua adalah pukulan, ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada umat Islam. Sekeras apapun ujian yang Allah berikan, tantangan apapun, lama atau cepat, insya Allah satu waktu dunia ini akan berubah. Alhamdulillah, perubahan itu sudah terlihat. Tahun 1443 Hijriah atau Ramadan pada tahun 2022 tampak jelas perjuangan umat Islam sudah menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tanda-tanda perjuangan umat Islam sudah mulai nampak. Kalau antum, saya dan seluruh umat Islam sudah tidak mampu, maka tidak ada kekuatan yang lain yang akan memampukan kita. Saya sering mengatakan, kalau ibu bapak sering nonton film Popeye the Sailor Man, film kartun Popeye the Sailor Man, Popeye seorang pelaut. Kita melihat Popeye berhadapan dengan lawannya bernama Plutus. Lawan daripada Popeye adalah Plutus. Demi mendapatkan seorang wanita bernama Olive, maka mereka harus berkelahi. Popeye orangnya kecil dan tidak punya kekuatan kemampuan apapun secara fisikal. Artinya secara materi Popeye tidak mampu, secara fisik dia tidak mampu. Tetapi ketika dia meminum sayur bayam, maka Popeye menjadi kuat dan mengalahkan Plutus. Makna yang tersirat dari film kartun ini menunjukkan apabila umat Islam sudah tidak mampu berjuang atas agama dan kemaslahatan hidupnya, jangan pernah lupa ada satu kekuatan yang sangat dahsyat. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadi. Jika Allah sudah berkeinginan mempunyai rencana dengan segala macam kemampuan analisa logika kita,
kita tidak mampu menjebak pemikiran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur. Sekalipun ulama-ulama sudah dipenjarakan, sekalipun ulama-ulama sudah difitnah, dihina, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah tidur. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah selalu mengawasi setiap perjalanan kehidupan umat manusia, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, kafir kepada Allah. Allah selalu menyeleksi. Maka lillahi ayat al-iza min waladin subhanahu sakona amran fa'inama yaqullahu kun fayakun. Yang melakukan kebaikan akan mendapat kebaikan, yang melakukan kebenaran akan memetik kebenaran. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita petik. Beberapa hari yang lalu sebelum memasuki Ramadan, kita dikejutkan dengan berbagai macam fitnah, baik terkait dengan pelaksanaan suara azan di dalam momentum Isra wal Mi'raj. Yang kedua adalah persoalan tentang kitabullah Al-Quranul Karim. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan, harus dihilangkan. Dan yang ketiga, terjadi sebuah pergulatan, terjadi insiden yang sangat keras ketika terjadi aksi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di pusat kota Jakarta. Terjadi penganiayaan, terjadi pemukulan, terjadi pengelanjangan kepada seseorang aktivis media sosial, Ade Armando. Ingat kita dengan kalimatullah, ma'asabah bi musibatin illa bi'idnillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ibu bapak, saudara-saudaraku, mau tahu siapa pembuat onar, siapa pembuat kegaduhan, siapa pembuat kejahatan, siapa pembuat keributan di negara kita ini? Mau tahu? Pemerintah pusat. Yang suka bikin ribut di negara kita adalah pemerintah pusat, yang mengatakan, mengilustrasikan suara azan seperti gonggongan anjing adalah oknum pemerintah pusat alias Menteri Agama. Jangan bicara individu, jangan bicara kasta, jangan bicara ras, jangan bicara suku. Manusia yang konon katanya beragama Islam. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, yang ingin menghapus ratusan ayat di dalam Al-Quran adalah orang yang besar, dididik dari kecil sampai tumbuh dewasa, bahkan pernah merasakan pesantren, murtad keluar dari Islam, namanya Tai Udin. Sekarang si Tai ini sudah lari ke Amerika. Begitulah watak orang dari muslim jadi kafir. Ibu bapak, saudara-saudaraku, makanya selemah apapun keimanan kita, susah apapun, miskin bagaimanapun, sekali kau mengucapkan syahadat sampai masuk ke dalam liang kubur, antum tetap mos.
Kita sering dengar ucapan khotib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup dan mati kita untuk Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Dari kecil dididik dalam Islam sampai besar murtad keluar dari dalam Islam. Ini merupakan sebuah conclusion. Ini adalah kesimpulan. Ternyata dosa yang melanda Indonesia ini yang memperburuk citra Islam, yang merusak perjalanan kaum mukmin ke depan, bahkan yang merosotkan keimanan kaum mukmin. Bukunya Muhammad Abduh, Al-Islamu Mahjumun bil Muslimin. Orang Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Menteri Agama, agamanya apa? Oh, bukan Kristen ya, bukan Hindu, bukan Buddha, Islam. Ini Taifudin, asal agamanya adalah Islam. Baru yang terakhir yang dianiaya, yang dipukul, bahkan ditelanjangi, sehingga tuntutan mahasiswa untuk meneriaki kepada pemerintah supaya bahan bakar minyak turun, minyak goreng turun, sembako turun. Bukan itu yang turun, celana dalamnya turun. Itu agamanya apa itu? Agamanya apa? Oh, Islam ya. Berarti dosa munafik lebih bahaya daripada dosa kafir. Saya dulu adalah orang yang tidak beriman Islam. Satu keluarga, saya, istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat karena kami tahu ajaran Islam itu sumbernya adalah misi dan visinya adalah kualitas bersifat universal bagi seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan lazi unsila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya perhatikan setiap kali kita tarawih, di ujung daripada surat witir itu imam mengingatkan tentang eksistensi, tentang persoalan, tentang problematika antara tujuan hidup kafir dan tujuan hidup seorang mukmin. Qala aflahal mu'minun, qala aflahal man tazakka wa syakara isma rabbih fasalla bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hasalah fi syuhufil ula syuhufi Ibrahim bawah Musa. Ketika kita bicara tentang kitab suci Al-Quran, kita bicara tentang syahrul Ramadan, kita bicara tentang keberkahan di bulan Ramadan, tentu tujuan kita melaksanakan saum tidak ada lain kecuali bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Menghormati diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Ramadan pertama Allah turunkan suhuf Ibrahim. Perhatikan baik. Ramadan pertama Allah turunkan suhuf Ibrahim. Ramadan malam ke-6 600 tahun setelah Taurat, setelah Zabur, setelah suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama, malam ke-6 Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar Taurat di bukit Tusin. Perhatikan baik-baik. Karena di situ melibatkan Musa dan Ibrahim. Dijelaskan ayat itu apa maksudnya terkait dengan peristiwa Ramadan. Karena semua nabi
yang diutus Allah, menerima surat, menerima perintah, menerima kitabullah, Al-Quran, kalam Allah selalu pada bulan Ramadan. Coba perhatikan di Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba titik alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu mereka berdakwah agar kamu juga bertakwa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah Allah turunkan semua risalah kita para nabi. Ramadan yang pertama suhuf Ibrahim. Ramadan yang keenam Allah turunkan Taurat Musa 600 tahun. Setelah Taurat Musa diturunkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Zabur 500 tahun pada malam ke-12 Ramadan. Perhatikan silsilah kita para nabi. Suhuf, Taurat, Zabur. Malam ke-12. Ini masih berkaitan dengan nuzulul Quran. Karena baru 19 Ramadan. Dari kitabullah diturunkannya suhuf Ibrahim, Taurat Musa, Zabur Daud, barulah 1200 tahun kemudian malam ke-18 Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan the Gospel, Injil Isa alaihissalam 1200 tahun setelah Zabur Daud. Setelah kitab Zabur Daud, atau bagi orang Yahudi Mizmor, atau bagi orang Kristen kitab Mazmur, nyanyian puji-pujian Daud. Kalau kita umat Islam menyebutnya kitab Zabur. Setelah Zabur diturunkan, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kitab-kitab ini, taruh dalam kesimpulan Al-Quran, namanya Al-Furqan. 620 tahun setelah Injil, malam yang terakhir, malam Baroah, malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang kita kejar di bulan Ramadan. Tapi nggak usah dikejar. Allah akan datang kepada orang-orang yang ikhlas. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa syuhidina di syahri Ramadan. Kata Nabi SAW, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang dirindukan oleh surga, nggak usah cari surga itu, nggak usah cari dalam Quran. Allah lebih tahu kepada siapa yang dia berikan. Malam Lailatul Qadar, Allah lebih tahu. Kita hanya bertindak, kita hanya berpuasa, membaca ayat suci Al-Quran. Kita memberikan orang miskin makanan. Wasoimina bisa di Ramadan. Dan yang keempat, kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa keunggulan, apa keberuntungan orang puasa di bulan Ramadan? Ada 4 manusia, 3 manusia yang beruntung di bulan Ramadan. Yang pertama, mukmin yang berpuasa itu mendapat keberkahan dari Allah. Yang kedua, anak-anak yang dilahirkan di bulan suci Ramadan, entah dia anaknya orang kafir, entah dia anaknya orang mukmin, setiap bayi-bayi yang dilahirkan di bulan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang kafir yang mendapat petunjuk hidayah memeluk agama Islam di bulan Ramadan. Saya dan keluarga, alhamdulillahirabbil alamin, 11 Oktober tahun 2006 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah, kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dulunya suami istri Kristen, anak-anak juga Kristen. Dulunya tidak beriman, kafir di hadapan Allah. Allah berikan petunjuk di bulan suci Ramadan. Sudah berapa tahun?
Alhamdulillah sudah 16 tahun. Enggak pernah berubah watak dan karakter kami berdakwah. Enggak pernah berubah. Yang suka berubah itu lidah ular, lidah bercabang. Iya, awas. Dari bicara pagi, siang sudah berubah. Dari bicara siang, sore sudah berubah. Dari bicara sore, malam sudah berubah. Pembohong. Ini yang terjadi, ini yang kita rasakan. Mahasiswa sampai tadi tanggal 21 masih demo di Jakarta. Kenapa? Kenapa? Karena ada istilah orang Melayu, sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak bisa dipercaya. Artinya kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, mundur. Kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, lempar handuk. Gak usah dipaksa kawan. Gak usah dipaksa. Ini karena memaksa. Sama dengan sekelompok-kelompok kecil umat Islam suka memaksakan Allah untuk masuk ke surga. Gak usah ambisi masuk surga. Gak usah ambisi jadi pemimpin. Gak usah ambisi untuk menguasai institusi manapun. Kalau antum ikhlas, insya Allah berikan jalan keluar dalam segala cita-cita antum. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Saya punya pengalaman kurang lebih beberapa bulan saya di penjara. Di dalam penjara saya perhatikan orang-orang ini kalau mau bebas pakai pengacara. Saya terus pikir-pikir, dosa apa, maksiat apa, kejahatan apa yang kami buat? Kami berceramah. Tuntutan orang Kristen, Roh Kudus, saya katakan Roh Kudus. Itu di pengadilan. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya ubah. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capicus. Nah, jadi dijadikan sebagai kekuatan hukum, dijadikan sebagai landasan hukum. Kebetulan kuatnya orang-orang yang ada di Indonesia ini bukan orang kafir yang kuat. Orang kafir cuma minoritas jumlahnya, sedikit jumlah orang kafir. Tapi yang memperkokoh benteng kekuatan kafir adalah kaum munafik. Jadi kita sedang berhadapan dengan orang munafik, enemy in the blanket, musuh dalam selimut, dan bahaya daripada musuh yang nyata. Bu, kira-kira ente lebih bahaya hadapi tetangga atau hadapi suami? Hadapi tetangga atau suami? Suami menghadapi istri atau tetangga? Sama, suami istri adalah musuh yang paling bahaya. Karena rahasia suami istri itu yang tahu adalah suami istri, tetangga tidak tahu. Nah ini munafik. Ini orang-orang munafik. Kalau orang kafir menghina Islam, orang kafir mencela Islam, orang kafir orang Islam, memang sudah wataknya begitu. Namanya kafir ya begitu. Termasuk saya. Dulu kalau lihat ustaz-ustaz pakai sorban begini, saya katakan ini taplak meja. Sampai sekarang saya kalau mau ceramah saya bilang sama istri saya, lupa taplak meja mana? Karena saya suka menolong Islam. Ini sorban saya katakan taplak meja, gamis ini saya katakan dari pintu gorden. Kurang ajar saya. Orang pakai jenggot saya katakan teroris. Tapi Allah tidak suruh saya dipukul. Allah ambil saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil saya, istri dan anak-anak. Sini kamu Yahya, kamu masuk Islam. Kalau yang lain menghina memfitnah Islam, mencaci maki Islam, menghina-hina Islam, menista Islam, dibawa ke jalan raya, dipukul sampai keluar celana. Betul atau betul? Masya, sampai telanjang bulat.
Dipermalukan, bukan cuma sakit, tapi dipermalukan. Nah ini tanda-tanda, hati-hati ibu bapak, hati-hati. Kalau kami sudah berjuang di jalan Allah, jangankan penjara. Sudah sering saya berceramah, mati sekalipun, tak ada urusan bagi kami. Dan saya pernah kapan ceramah pakai pengawal. Di dalam penjara satu pengacara pun saya tidak pakai. Banyak yang mendukung saya. Sampai istri saya bilang sama saya, nanti kalau ente bebas siapa yang mau bolehlah. Siapa yang mau jadi lawyer, SPH, penasihat hukum. Saya katakan kepada istri dan beberapa polisi, saya tidak perlu makhluk untuk bela saya. Yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Berlaksa-laksa malaikat lahu yusalluna ala nabi. Malaikat itulah yang akan membela para pejuang yang menegakkan kebenaran. Kita tidak melakukan kejahatan, tetapi musibah itu adalah ketentuan Allah. Kalau Allah tempatkan kita di penjara, Allah kasih rezeki, Allah kasih maut, Allah kasih penderitaan. Alhamdulillah. Orang Islam saja yang tidak maksiat, yang tidak munafik, yang lurus-lurus dalam iman, orang Islam yang soleh, orang Islam yang soleh diuji oleh Allah, menderita siksa. Apalagi kurang ajar, apalagi munafik, mati kamu. Nggak ada sisa itu, habis kamu. Nggak ada sisa itu, nggak ada, cuma tunggu waktu. Coba-coba ini bapak munafik terhadap agama ini. Saya orang yang suka menghina Islam, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, semua sahabat Nabi suka mencela Islam. Ujung-ujungnya mereka memeluk agama Islam. Orang-orang yang keras menentang Islam, Allah ketuk pintu hati mereka. Bayah ilau fahual muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Allah berikan kepada mereka petunjuk dan mereka disebut sebagai muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Bukan mutadin. Kalau mutadin orang yang keluar dari Islam, kami disebut sebagai muhtadin, orang yang mendapat Islam. Ini si Taifudin ngomong di mana-mana. Ada juga satu ustaz kalau berceramah suka-suka muji-muji Taifudin. Bahaya katanya Taifudin, bukunya mengancam Indonesia. Dalam satu hari si Taifudin katanya mengislamkan 150 orang Islam. Mana buktinya? Kalau Muhammad Yahya Wallawi mengislamkan orang sudah ribuan. Bahkan di dalam penjara sekalipun, tanya di podcast dengan Derry Corbuzier, dia tanya, katanya di penjara Ustaz banyak Islamkan orang. Iya, kalau nggak dibebaskan saya semua saya Islamkan, makanya saya bebas cepat. Di penjara saya imam, di penjara saya khotib, di penjara saya tausiah. Mana ada Mabes Polri di dalam penjara membangun masjid di dalam penjara? Nggak ada. Mabes Polri mendirikan masjid di luar penjara, di Mabes Markas, tapi di penjara Mabes Polri tak ada masjid. Datangnya Habib Muhammad Rizik Syihab, kelompok-kelompok Front Pembela Islam, Habib Ali, Habib Idrus, Maman Abdurrahman, Panglima FPI, kemudian si siapa ini, Kiai Haris, menantunya Habibana, Ustaz Sobri. Mereka di blok narkoba, saya di Pidana Umum. Dibangun dua masjid. Yang tadi-tadinya umat Islam tak mau sholat silakan, tidak mau sholat silakan. Begitu berdiri dua masjid, terpimpin, terbina keimanan orang Islam. Ya kami di situ, kegiatan kami sama dengan di luar. Berdakwah, khutbah, ceramah, tausiah,
Tahu sia-siakan di dalam penjara. Itu tujuan kami. Cuma lingkupnya kecil karena di dalam penjara. Itu dia. Tapi kami membaur dengan segala macam agama di dalam penjara. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam. Karena sudah jadi miniatur kecil di dalam penjara itu. Sudah saling tegur sapa. Bahkan waktu Desember kemarin, mereka mau mendirikan pohon terang, pohon Natal itu. Sudah mau sampai tanggal 25, dan tanggal 25, 24 malam. Rupa-rupanya tidak ada muslim yang berani kasih izin. Datang Pak Imam ke saya, Pak Ustaz, kenapa Pak Imam? Minta tolong Pak Ustaz. Minta tolong apa? Tidak usah nangis. Minta tolong Pak Ustaz, itu orang-orang Kristen mau pasang pohon Natal, boleh nggak? Ya boleh, ini hari mereka. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Ini Natal mereka, hari mereka, boleh di dalam penjara. Ini bukan di dalam masjid, ini dalam area penjara. Boleh, boleh, silakan boleh. Waduh, alhamdulillah. Saya kira Pak Ustaz mau marah. Boleh. Silakan bangun masjid. Silakan bangun, didirikan pohon Natal. Masjid sudah kita bangun. Setiap hari Minggu mereka beribadah ke gereja mereka, tidak saling mengganggu. Makanya saya ada kesadaran, ya untuk juga Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus, minta maaf ini. Datang kiai sebagai saksi ahli. Maukah Ustaz kalau agama Islam juga diberikan begitu? Sadar saya, iya kiai. Maukah Ustaz kalau agama Islam dihitungkan sama orang-orang kafir? Di Al-Quran ada. Apabila kalian menghina mereka, mereka akan menghina kalian. Mulai terbayang sama saya. Iya. Tapi mengenai konsep kepersuan Bible Christian itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan Taikuli. Taikuli mengatakan 300 ayat. Buktinya mana? Di dalam buku saya ini ratusan ayat yang palsu, tapi saya buktikan secara ilmiah ratusan yang palsu. Ini baru namanya laki-laki. Jangan cuma bicara, buktikan betul-betul palsu. Kami buktikan. Baru diadu di pengadilan, diadu di debat. Kalau ada yang berani mau debat, nggak ada yang berani. Cuma berani berkuar-kuar di media sosial. Nggak ada yang berani. Hanya berani memfitnah, hanya berani menghina. Allahu Akbar. Dijawab oleh Allah dalam penjara. Orang lain mendapatkan pasal yang sama, dihukum bertahun-tahun. Bahkan sudah bayar kiri kanan, dihukum. Sudah pakai pengacara, saya ditawarkan pengacara A, pengacara B, pengacara jaksa agung, pengacara polisi. Saya tolak. Bahkan umat Islam banyak membela. Saya mengatakan urusan seorang ulama di penjara itu adalah urusan Allah. Kalau kita masuk penjara karena kebenaran, nanti Allah yang keluarkan kita. Lama atau cepat, insya Allah. Yang lebih tahu itu adalah hakim di atas hakim. Hakim yang penuh dengan keadilan di atas keadilan, pengadilan di atas pengadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mengeluarkan kita. Gak usah khawatir, gak usah ragu, gak usah takut dengan keadaan seperti sekarang. Jadi istri saya tanya, jadi gak usah pakai ini Pak, gak usah pakai pengacara. Enggak. Siapa yang bergantung kepada manusia, maka dia akan hidup dengan apa yang manusia inginkan. Siapa yang bergantung kepada Allah, dia akan hidup dengan iman kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku, mohon maaf lahir dan batin. Saya mau datang di kota Ujung Batu ini sebenarnya dari tanggal 14 nih. Tapi saya berobat di ini masih ada. Saya nggak bisa sholat, berdiri dulu. Saya harus duduk karena tulang menurut dokter. Ini dokter yang bisa saya ini rumah sakit Musina Kota Padang.
Karena saya di Kota Padang itu sebulan, dari 16 Maret sampai kemarin 16 April. Jadi kata beliau, jantung Ustadz ini sudah parah. Jadi Ustadz mesti minum obat sekian macam. Obatnya masih ada. Mohon maaf, alhamdulillah 1 biji pun saya tidak pernah minum. Saya cuma minum 1 vitamin yang dikasih oleh Dr. Nofrizal Ujumbat. Itu memang mujarab sekali. Padahal saya cuma minta vitamin itu. Tapi saya minta lagi, beliau sudah berangkat umroh. Nah, mudah-mudahan nanti beliau titip ke siapa, karena itu paling cocok dengan saya. Beliau bukan dokter dari Jakarta, bukan dokter dari mana-mana, dokter cuma di Ujumbat. Tahu apa penyakit saya? Karena saya selama di penjara tidak terkontaminasi dengan ultraviolet, sinar matahari. Penjara kami bawah tanah, berbulan-bulan tidak kena sinar matahari, ya sakitlah orang. Ustaz paling pakai ini aja, Ustaz sembuh. Dokter sudah bilang, 1, ini bulan puasa, Ustaz sebaiknya jangan dulu sahur, jangan dulu puasa. 1. Yang kedua, Ustaz di bulan puasa ini, Ustaz jangan ceramah dulu. Apalagi Ustaz bicaranya keras. Sementara bicara bisa jadi robot, meninggal. Ini saya tiap malam volume saya begini. Mungkin kalau di masjid yang tidak kuat, hancur tuh sound system. Tidak bisa saya bicara pelan, karena tidak ada watak trafik. Wataknya memang begini, bertarung di atas timah. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau A, B, B, C, C, nggak bisa berubah. Sampai ke yang kubur, tak akan berubah. Pakai alat saya sampai sekarang. Pokoknya Ustaz mesti banyak istirahat. Dan yang terakhir, Ustaz jangan bawa mobil. Innalillahi. Saya keliling Indonesia bawa mobil dari Jakarta ke sini. Dari dulu kawan. Dari dulu sudah 16 tahun. Berbuat fi sabilillah Allah khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di dalam Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isi. Alhamdulillah banyak dokter perhatikan. Tapi mohon maaf, dokter di atas segala dokter. Itu juga yang saya lebih percaya ketimbang dokter yang ada di dunia. 1 biji pun saya tidak makan obat. Saya bilang sama istri saya, mari kita buktikan jantung antum atau jantung saya yang sehat. Bagaimana cara membuktikannya? Beli oximeter. Oximeter itu adalah alat yang mengukur tekanan oksigen dalam tubuh dan juga detak jantung. Beli oximeter. Saya bilang sama istri saya, tanyakan kepada apoteker, orang apotek, apa betul asli oximeter itu? Diberikan, diukur. Masya Allah, sejak saya masuk penjara, keluar penjara, sampai saya sekarang ini, oksigen saya 98, sedangkan detak jantung saya 86, 92, bahkan detak jantung saya sampai 103. Istri saya detak jantungnya cuma 71. Wallahi, nanti habis lama ambil oximeter kita ukur oksigen saya dalam tubuh dengan detak jantung saya. Kiai, lihat apakah betul? Tidak, nggak betul. Kopi juga nggak boleh minum kopi, Ustaz. Bahaya kalau minum kopi, mau mati saya kalau tidak minum kopi. Tadi saya duduk di situ, begitu tiba saya bilang beliau minum kopi dulu, karena saya dari Pekanbaru ini balap mobil di jalan lubang-lubang di Tampung itu.
belum sempat tidur dari tadi malam, belum sempat tidur, makan sahur, ceramah subuh langsung kemari, tidur berapa jam langsung datang ke sini. Rupa-rupanya yang bikin sehat saya adalah sahur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Bukan cuma surga yang dijadikan, kesehatan jantung pun sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Bila tidur datang sini tidak penyakit itu dalam penyakit apa saja, bahkan tidak ada penyakit, jangankan musibah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillah, kita bawa. Bukan cuma musibah, mati sekalipun Allah yang menentukan. Illa bi'idznillah. Nah itu ibu bapak. Di sini kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Islam. Kenapa? Karena di depan kita bahaya selalu menanti, di depan kita kematian selalu menanti. Itu yang kita pikirkan. Jangan dulu surga, surga terlalu jauh. Pengadilan yang mau datang di masyarakat. Tapi bagaimana kita mendidik anak cucu kita? Sulit membedakan mana orang beriman, mana orang kafir di Indonesia ini. Sulit membedakan mana orang beriman, mana kafir. Karena ada orang kafir sudah seperti orang beriman sudah jadi seperti kafir. Ini yang bahaya sekali. Kita bersyukur, semakin orang menjelekkan Islam. Ibu bapak mau tahu, di Pulau Jawa baru kemarin satu gereja masuk Islam, gerejanya berubah dari masjid, dibeli sama mualaf. Jadi gereja mualaf dengan nama Gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih di mana? Di Klaten. Baru diresmikan Ramadan pertama, langsung diresmikan dengan sholat tahlilan. Dibeli oleh para mualaf, namanya Gereja Isa Al-Masih. Nonton aja di YouTube, gerejanya saling dari copot. Ternyata orang-orang gereja itu sudah masuk Islam semua. Alhamdulillah, si tai kuning bohong. Percaya kafir punya mulut. Allahu Akbar. Kemana-mana kali Islamkan orang, di atas pesawat pun saya Islamkan orang, apalagi cuma di darat. Nah ini kawan-kawan saya di Klaten, di Jawa, di Solo, di Jawa Tengah, Islamkan satu gereja. Pak Kades bayangkan, gereja jadi apa? Gereja jadi masjid. Nama masjidnya Isa Al-Masih. Baru beberapa hari Pak Kades, bukan beberapa tahun, langsung dibayar kontan jadi masjid. Jadi nggak usah percaya si tai kuning, kasihan orang Kristen percaya tai kuning. Allahu Akbar. Nanti lihat permainan ini. Kalau Allah yang balik bola ini, mengerikan ibu bapak saudara-saudara. Mengerikan, bukan cuma babak belur, bukan cuma sakit. Kalau Allah yang berperkara, kalau Allah yang merencanakan musibah, awas, hati-hati. Kezoliman ini sudah nampak di depan mata, dan sekaligus kemenangan umat Islam juga sudah di depan mata. Tangisan ibu-ibu, tangisan anak-anak yatim. Ada 4 orang yang menertibkan dunia ini. Ada 4 orang yang menertibkan dunia ini. Yang pertama, bi'ilmi ulamai, ilmu para ulama. Yang kedua, bi'adlil umarok, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisyakwatin akhlinya, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bidakwatin fuqara'i, doa orang-orang miskin. Awas, bahaya sekali dunia ini. Isyarat salasa asnafin minan nasi wa hum. Tapi di balik hadis itu, Nabi sallallahu katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah
dengan 3 manusia di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul opini, ulama yang lalai. Al-ulama'ul wafilun. Yang kedua, wal mutasawwifunal al-fuqara'ul mudahidun, orang miskin yang sombong, miskin sombong lagi. Nah, sudah miskin sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahil, orang sufi yang bodoh. Sufi yang bodoh itu dia datang ke masjid mengukur orang punya jenggot dan kaki celana. Nah, itu tuh yang paling betul katanya. Kita puasa begini, orang bilang ini orang ustaznya yang belum bertobat, si Amir belum masuk Islam. Nanti begitu sudah keluar dari penjara, baru dia katanya sudah punya jenggot, berani sudah bertobat. Innalillahi, Yahudi jenggotnya sampai di perut. Dia sudah lari ke masjid. Bukan begitu orang yang bertobat. Ramadan ini sama dengan oli kita ganti di mobil. Oli yang kita ganti 5.000 kilometer di mobil kita, itu bukan bannya yang kelihatan, bukan cat bodi itu, bukan bodi daripada mobil. Oli itu adalah pengatur mesin di dalam mobil. Jadi nggak kelihatan perubahan itu karena oli yang diganti. Sekarang pertanyaan saya, di Bapak pilih mobil yang jelek bodinya tapi mesinnya bagus, atau mesinnya jelek bodinya bagus? Di Padang, di Sumatera Barat, jarang saya lihat di atas gunung-gunung tinggi itu mobil bagus. Kijang tahun 90, Kijang tahun 60, tapi mobilnya kuat. Mobil-mobil yang baru ini yang tidak kuat, mati di tengah jalan, bikin malu. Termasuk mobil yang saya pakai ini Chevrolet buatan Amerika, mogok karena radiatornya habis. Padahal model Amerika baru 2011, malu-maluin. Artinya orang Islam itu gak usah gagah-gagahan, gak usah mencapai pangkat jabatan, tapi dengan cara curang menjilat kepada kafir. Kafir si pandangan, kafir bermain strategi yang disuruh untuk membunuh Muslim di atas Muslim adalah orang kafir. Nah, ini taktik daripada komunisme, taktik daripada Judaisme, taktik daripada kafirun. Berhati-hatilah. Didik anak cucu kita mulai dari pertumbuhan usia ini, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai jadi pejabat, berakhlakul karim, jujur atas agama ini. Insya Allah aman Indonesia. Ini kan pemerintah lagi diancam dengan big data Luhut Binsar Panjaitan. Bukan cuma Luhut Binsar Panjaitan, di samping Luhut ada Cak Imin. Iya. Ada juga di samping Cak Imin itu ada partai-partai Islam lain. Ada juga yang di belakang, kecuali PKS nggak ada di sini. Karena orang PKS nggak diikut ke sini, dia bermasuk bersama-sama dengan umat Islam. Saya berdoa yang penting sampai selama-lamanya tetap eksis dengan umat Islam, insya Allah. Ya. Tapi yang lain-lain ini, Allahu Akbar. Bersekutu dengan orang-orang kafir, nggak ada filter, nggak ada jejak, nggak ada batas. Ibu bapak ini kalau masih tunjuk fanatis sama saya, ibu bapak nggak fanatis ibu bapak ini, enggak. Karena keimanan ibu bapak ini tidak mengancam orang kafir, enggak. Kemanapun ibu bapak pergi dan berada, jangankan sekelas ibu bapak, ulama yang paling terkenal cuma diadu dengan jabatan sebagai wapres, berani tinggalkan. Apalagi cuma ibu bapak. Itu kafir tidak goyang. Kafir belum goyang hadapi ibu bapak. Yang dia goyang sekali kalau dihadapi orang yang memang kaliber dari kafir. Itu betul-betul berhitung ya. Bagaimana supaya orang ini lenyap dari permukaan bumi?
Tapi orang yang murtad dari Islam, kafir tunggu di luar sana, dibiayai, dikabulkan rumah, diberikan aset rupiah yang besar, dolar tidak perlu. Sama Taifuddin ini jual Islam karena miskin, jual Islam karena susah, tinggalkan Islam karena ingin pakai jas, ingin pakai sepatu, ingin pakai dasi. Semua itu sudah saya tinggalkan. Goodbye, my friend. Yang saya cari sekarang ini adalah sepotong kain untuk saya di pembaringan nanti di dalam liang lahat. Kain kafan itu yang paling mahal. Apa yang saya fitnah dulu tentang sorban, tapak meja, sekarang saya pakai sorban, saya pakai jubah. Apa yang saya fitnah terhadap Islam, Allah buktikan suruh saya pakai. Nah itulah kalau orang kafir yang pindah Islam, Allah sayang, Allah kasih hidayah kepada orang kafir. Tapi kalau antum semua ini yang sudah Islam mau coba-coba menghina Islam, menjatuhkan Islam, melecehkan Islam, menistakan Islam, tunggu lama atau cepat, insya Allah antum akan kena batunya. Antum akan kena batunya. Baru satu yang kena, masih ada 2, 3, 4, 5 di belakang sana. Lama atau cepat antum akan kena. Pejabat-pejabat pun yang coba-coba bermain dengan agama ini, lama atau cepat, kalau dia lolos, insya Allah anak cucunya tak akan lolos, tak akan lolos. Ini sudah Allah sampaikan. Dan ingat, kalau pembalasan Allah terjadi, hati-hati Bapak, keras sekali, keras. Tapi kalau Allah mau sayang kita, kalau orang kafir nggak tahu apa-apa dia, ibu bapak pergi bertamu kepada Pak Kepala Desa. Sampai di rumah Kepala Desa, disuguhkan kopi. Datang anak umur 2 tahun, Kepala Desa punya anak, kopi itu ditabrak jatuh. Ibu bapak tersinggung atau tidak? Anak umur 2 tahun nabrak kopi jatuh. Insya Allah kalau saya bertamu, saya tidak tersinggung karena anak yang menabraknya umurnya baru 2 tahun. Tapi kalau yang nabrak kopi itu istrinya Pak Kades, bagaimana kira-kira asumsi pemikiran ibu bapak? Anak-anak kecil tadi itu maksudnya menggambarkan kredibilitas eksistensi keberadaan orang kafir, sedangkan orang dewasa itu menggambarkan orang mukmin yang tadinya Islam sudah tahu kebenaran, pura-pura tidak tahu. Kalau kafir yang berbuat, Umar bin Khattab, kejahatan apa yang beliau tidak lakukan? Fatimah, apa di tanganmu? Umar, sini, dirobek sama Umar. Mendapatkan surat Al-Ikhlas, Umar ucapkan La ilaha illallah. Umar masuk di sana. Muhammad Rasulullah. Orang Eropa, orang Amerika, para saintis. Makanya kalau ada orang mengatakan apa itu adan seperti diilustrasikan seperti suara omongan anjing, ini berarti tidak tahu bagaimana para astronot, bagaimana orang-orang Eropa, bagaimana kaum saintis, bagaimana angkasawan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka hanya mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dunia ini gelap, cuma 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Hanya dengan suara adzan orang kafir, kaum saintis, para kaum jenius mengucapkan I witness to each God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Lawrence Edward Joseph, Profesor Doktor angkasawan, astronot, terkemuka di Amerika 2013 musim haji. Beliau mengatakan dalam sebuah koran terkenal di Amerika, New York Times, Lawrence
Yosef mengatakan, kami berhutang kepada umat Islam andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata setelah ditelusuri oleh Lawrence, Hajar Aswad batu hitam itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada yang ada. Allahu Akbar. Kebanggaan apa? Banyak lagi, ribuan jutaan Islam bukan hanya berisikan tentang surga dan neraka di dalam Al-Quran, tetapi isi daripada Al-Quran berisikan tentang fakta-fakta sains and teknologi. You can first. Para ilmuwan, tapi nanti ada beberapa jadwal, insya Allah akan saya ungkapkan secara ilmiah. Jadi Pak Yakut, jangan dulu hina ajaran. Lihat orang-orang pintar masuk Islam karena azan. Orang-orang jenius, orang-orang astronot 5 kali dalam sehari tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam 1 hari suara itu nampak dari Makkah dan Madinah. Suara azan, jangan dilarang, itu dosa besar. Insya Allah lama atau cepat, insya Allah umat gak usah balas, umat tetap berdoa, umat tetap istiqomah, bersyukur kita sekarang sudah dibukakan pintu oleh Allah, kita sudah boleh tarawih di Makkah dan Madinah, orang sudah bisa melaksanakan umrah, dan insya Allah haji yang akan datang bisa dilaksanakan. Himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah allazi jahada bil haqq jihadihi wa badal jannah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.